Motivasi hari ini oleh Dr. Singgih Setiono MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ketemu kembali dengan saya Singgih Setiono. Bapak Ibu, saya banyak sekali diberi pertanyaan oleh kawan-kawan saya, apa mereka yang ketemu di tempat bekerja maupun kebetulan ketemu di tempat pertemuan atau ketemu di tempat praktek, mereka bertanya, Pak, bagaimana supaya kita mengurangi konflik dengan pasangan, mengurangi konflik dengan atasan, bawahan, atau dengan kawan-kawan? Ini pertanyaan menarik Bapak Ibu, karena banyak di antara kita itu seringkali kita konflik dengan orang-orang yang selalu bergaul dengan kita. Padahal kita selamanya akan bergaul dengan mereka sampai maut memisahkan kita. Nah, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu kepribadian pasangan kita atau orang-orang yang terdekat dengan kita. Ada 4 kepribadian Bapak Ibu. Yang pertama adalah sanguin. Kalau kita ternyata punya pasangan yang sanguin, yang mereka suka bercerita, suka jeng-jeng, maka ikuti supaya tidak konflik dengan mereka. Bagaimana caranya? Kalau orang-orang sanguin itu sukanya adalah ceritanya banyak, suka ke sana kemari, suka jajan, suka pergi, ya ikuti supaya tidak terjadi konflik. Yang kedua, kalau kita ketemu dengan pasangan atau orang di sekitar kita itu tipenya adalah melankoli, orang yang ngatur waktunya, disiplinnya, yang tertibnya, maka kita ikuti juga supaya kita tidak konflik dengan orang-orang tersebut yang mempunyai kepribadian melankoli. Kita kadang malah mengikuti mereka jauh lebih baik karena masing-masing punya kelebihan Bapak Ibu. Yang seterusnya adalah kepribadian koleris. Nah, kalau kita ketemu dengan orang koleris, kepribadian ini adalah kepribadian yang suka memberikan perintah. Mereka suka perintah, mereka suka nyuruh, walaupun mungkin bukan pimpinan. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita ikuti perintahnya selama perintah itu tidak melanggar aturan. Yang berikutnya, ya kalau kita nggak cocok, kita lebih bagus diam. Itu kalau ketemu dengan orang koleris. Tetapi yang keempat, kalau kita ketemu dengan orang yang tipenya kepribadiannya adalah pragmatis, maka kita biarkan aja orang ini. Dia biasanya membuat keputusan-keputusan yang terbaik untuk dirinya. Kalau kebetulan itu pasangan kita, maka kita ikuti aja, biarkan aja. Kecuali kalau sudah mulai ada yang kurang tepat, kurang benar begitu, ya kita harus berusaha untuk mengingatkan dengan cara yang baik. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, seringkali kita bertengkar ya dengan pasangan atau orang di sekitar kita itu karena beda pendapat, beda persepsi. Itulah yang harus kita pahami juga. Kalau ternyata itu hal yang mendasar, boleh kita beradu argumentasi. Tapi kalau itu tidak hal yang vital, lebih bagus kita ngalah. Karena suami istri, kalau dua-duanya kuat, maka terjadi benturan yang keras. Maka diantara kita harus ada yang mengalah. Kalau istrinya yang kuat, maka suaminya yang mengalah. Kalau suaminya yang terlalu kuat, maka istrinya yang mengalah. Itu kalau beda persepsi. Yang berikutnya yang kadang membuat kita bertengkar adalah masalah uang. Seringkali ini masalah yang membuat sebagian besar keluarga itu bertengkar adalah masalah uang. Maka yang harus kita lakukan adalah berdua, kalau ini suami istri atau pasangan, lakukan pembicaraan bersama. Ya, ada 2 tempat yang paling tepat di meja makan maupun di tempat tidur. Bagaimana pendapatan kita itu bisa mencukupi, maka didahulukan kebutuhan-kebutuhan pokok dulu yang harus dipenuhi, baru kebutuhan-kebutuhan sekunder maupun tersier. Nah, seringkali pepatah mengatakan besar pasak daripada tiang. Itu yang banyak dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Yang belum waktunya beli mobil, belum waktunya beli sepeda motor baru, tambah, ya, dan lain sebagainya, memaksa hanya untuk sebuah gengsi. Itu tidak manfaat Bapak Ibu, bahkan jadi beban dan menjadikan tingkat stresor yang bertambah, apalagi pada saat kondisi COVID-19. Ini lebih banyak ketemu di rumah, itu banyak menimbulkan konflik kalau kita tidak paham. Yang berikutnya Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu kepribadian, sudah tahu masalah hal-hal yang prinsip, persepsi dan sebagainya, yang terakhir masalah hubungan. Kita harus tahu pasangan kita itu bahasa kasihnya apa. Ini sebuah obat yang sangat mujarab. Ada 5 bahasa kasih, dan itu kalau kita tahu, maka kita akan bisa menyelesaikan sebesar apapun masalah.
Yang pertama perhatian, yang kedua adalah hadiah, yang ketiga adalah waktu yang berkualitas, yang keempat adalah pelayanan, dan yang kelima adalah belayan. Nah, 5 ini Bapak Ibu coba kepada pasangan kita, mana di antara 5 itu yang memang disukai oleh pasangan kita. Lakukan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa, insya Allah tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Yang terakhir tetap berdoa kepada Allah. Selamat mencoba, sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.